Temani Bartanempar, pagi ini saya berada di lapangan upacara SMK Negeri 6 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak seperti biasanya, upacara ini dipimpin oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, tapi dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polsek Tanimbar Selatan, Aibda Antonius Dasfamudi selaku Inspektur Upacara. Meningkatnya kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik kepada anak, dan tawuran antar sekolah yang marak terjadi tak hanya di waktu jam sekolah, tetapi hingga larut malam pun masih terjadi, mendesak polisi harus lebih intens lagi memberi perhatian dan peduli kepada dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA di Tanimbar, khususnya di Kota Somlaki. Polisi Peduli Pendidikan adalah program polisi yang sejak masa pandemi COVID-19 sempat terhenti dan baru dimulai lagi di Polsek Tanimbar Selatan. Polisi datang ke sekolah dan bertemu secara langsung dengan siswa dan para guru dalam upacara bendera pada setiap hari Senin. Ya, kali ini Senin 8 Agustus 2022, Kanit Binmas Polsek Tanimbar Selatan, Aibda Antonius Dasfamudi bersama kedua anggotanya, Bribka Petrus Keliduan Babin Sifnana dan Bribka Brian Christoffel Babin Matakus hadir bersama di lapangan seluas 50 kali 50 meter di SMK 6 Kepulauan Tanimbar itu. Dasfamudi selaku Inspektur Upacara pagi itu memberi pesan-pesan Kamtibmas kepada 800-an siswa-siswi dan 80 guru yang berdiri dengan sikap istirahat tersebut. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun maksud dan tujuan kami dari Polsek Tanimbar Selatan, dalam hal ini kami sebagai Kanit Binmas Polsek Tanimbar Selatan merasa terpanggil karena apa? Dari Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022, kasus-kasus tren, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, tawuran antar pelajar makin hari makin meningkat di kabupaten ini, terutama di dalam kota Somlaki. Ada lagi kasus-kasus tren yang sekarang lagi berproses hukum di pihak Tipikor Polres Kepulauan Tanimbar. Ada salah satu SMA di Kepulauan Tanimbar yang mana para guru, para kepala sekolah, para komite masih sementara dibaku dengan hukum di Polres. Ya, program kami ke depan mungkin setiap hari Senin tetap kami door to door dari sekolah ke sekolah tingkat SMA SMK. Kemarin juga baru terjadi kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dalam bangku pendidikan. Kejadiannya di dalam sekolah, ya, di SMK 6 juga. Kasus tersebut kami sudah menangani di pihak Polsek, namun sampai sekarang belum terselesaikan karena dari pihak korban punya keluarga, orang tua tidak mau untuk berproses secara kekeluargaan, maunya untuk proses hukum. Dampaknya apa? Ya pasti anak-anak sudah tidak terima pelajaran dengan baik, sudah pasti. Boleh kita melihat di rutan, di situ di rutan Somlaki kurang lebih ada 314 narapidana. 314 narapidana itu ada 85% yang ada dalam lembaga itu merupakan narapidana yang kasusnya kasus
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, Bapak Ibu. 85%. Yang lebih ironisnya lagi, para predator-predator anak itu adalah orang terdekat dari anak itu sendiri. Pamannya lah, omnya lah, tetangganya lah. Pihak Bimas di Polsek Tanimbar Selatan terpulang dan terpanggil ya melihat dunia pendidikan. Dalam hal ini sering terjadi ya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kali ini lagi marak. Terus tawuran antar pelajar, di mana tawurannya bukan pada saat jam-jam sekolah saja, tapi sampai dengan malam. Jam-jam malam juga pun para pelajar ini tidak ada di rumah, melainkan ada di jalan-jalan untuk balap-balap liar, tawuran segala macam. Sehingga terpulang dampak yang paling negatif yang sekarang terjadi begitulah. Sehingga terpulang kami dari pihak Polsek Tanimbar Selatan melakukan terobosan kami untuk polisi peduli pendidikan, sehingga kami masuk dari sekolah ke sekolah, satu ke sekolah yang lain untuk melaksanakan kegiatan di setiap hari Senin. Jadi kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah untuk bisa menerima kami untuk pelaksanaan upacara. Mungkin dalam upacara itu ya ada pesan-pesan kamtipmasnya, ada himbauan-himbauan tentang hukum. Yang meningkat adalah kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual yang sekarang lagi marak di Kepulauan Tanimbar. Mungkin ini sebagai fungsi-fungsi pencegahan biar adik-adik para pelajar bisa mendengar dan bisa mencerna, sehingga mereka untuk mau hal-hal seperti itu terjadi kan mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa diselesaikan. Pak Kanit, kegiatan polisi peduli pendidikan ini untuk tahun ini baru berlangsung atau sudah dilakukan di beberapa sekolah? Baik, waktu itu sebelum pandemi sudah dilaksanakan, cuma setelah adanya pandemi dari tahun 2019 mandat sampai dengan sekarang baru kami mulai melakukan. Adapun kegiatan ini sudah 2 kali. Kemarin kami di tingkat SMP, minggu ini di tingkat SMA. Dan baru di SMP itu sekolah apa? SMP itu di sekolah di Desa Olive Timur. Oh, di Olive Timur. SMA baru hari ini mulai perdana di SMA 6. Mungkin ke depan akan kami bergeser ke SMA yang lain, di sebelah dari SMA yang lain. Dalam arti bahwa untuk dampak dari COVID kami tidak melakukan kegiatan karena waktu itu masih pengajar-pengajar melalui online. Sekarang kan sudah bebas tetap muka langsung, sehingga kami melakukan kegiatan ini. Terpanggil kami juga sebagai pihak keamanan, terpulang atau juga sebagai anak-anak asli Tanimbar, sehingga terpulang melihat pendidikan di Tanimbar. Karena paling ironisnya paling dampak paling tinggi tentang kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, sehingga kita masuk dari sekolah ke sekolah untuk melihat kegiatan ini. Kita kira mudah-mudahan ini sangat berpengaruh pada adik-adik supaya untuk kegiatan-kegiatan begitu, kalau bisa puji Tuhan mudah-mudahan hilang dari Kepulauan Tanimbar. Bagaimana dengan angka atau jumlah kekerasan seksual yang terjadi di sekolah ini, kekerasan fisik maupun tawuran untuk sekolah di SMK NR ini? Baik, dalam 1 minggu ini saja sudah kurang lebih ada 4 kasus di sekolah di SMK. ini? Iya, bagi para pelajar itu kejadiannya baik dalam sekolah ada 1 kasus, yang di luar sekolah ada 3 kasus. Kasus tawuran yang paling banyak, yang kedua ada salah satu kasus kekerasan terhadap anak, di mana pelajar dipukul oleh masyarakat luar. Oke, yang baru terjadi kemarin. Nah, begitu, sehingga kami juga sudah ada upaya hukum tentang untuk korban kami visum, dan sementara masih menempuh jalur komunikasi antara kedua pihak keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan di pihak Polsek. Itu langkah-langkah yang dilakukan. Siap, dan yang dilakukan oleh kami pihak Polsek Tanimbar Selatan. Dan kasus itu juga pun kami yang dari Panitia Dimas yang masih sementara melakukan mediasi oleh kedua belah pihak. Gitu. Yang masyarakat masuk ke sekolah untuk pukul siswa itu dia ditahan atau apa? Untuk kemarin sebagai fungsi pembina yang pelakunya kami titip selama 1 kali 24 jam di Mapolsek. Gitu. Tapi sudah diselesaikan? Belum. Rencananya hari ini untuk kedua belah pihak, orang tua dan keluarga, mungkin setelah selesai jam belajar mengajar di sekolah, yang korbannya kami menggunakan ke sekolah dan orang tua, lalu diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek. Kalau itu kasus-kasus tawuran atau perkelahian, kalau bagaimana dengan kasus kekerasan seksual, apakah diselesaikan secara keluarga atau di proses lanjut? Baik, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak berumur tetap proses lanjut sampai di tingkat
pengadilan. Tidak ada, kalau namanya kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak ada kompromi itu, tetap diproses secara hukum. Begitu. Bagaimana kalau pelakunya adalah anak juga? Ya itu tidak diproses ibu, karena ada ya itu kan nanti ada proses peradilan anak ya, ada dia punya tahapan berbeda. Tapi tetap tindakan hukum tetap jalan seperti yang lain. Beda dengan kasus beda dengan kasus lain. Iya gitu. Tapi kalau namanya anak itu kan beda. Kalau misalnya polisi tidak, yang kalau ini kan pasti ada pemeriksaan, itu pakaian juga harus disesuaikan. Contoh sampai ke pengadilan pada saat sidang juga pun yang hakim bisa pakai baju yang biasa sidang, pakai baju biasa begitu, atau batik untuk pendampingan, karena dampak itu kan anak terhadap anak, jadi dia punya cara prosesnya berbeda dengan orang dewasa begitu. Oke. Bapak polisi tadi saya simak dalam amanatnya menyampaikan bahwa kasusnya meningkat. Siap. Dan sepertinya tidak bisa ditangani hanya dengan kata-kata baik dari guru-guru, lalu harus dengan palungku. Itu bagaimana maksud kata itu bagaimana? Ya, maksud dari kalimat itu bahwa itu memberikan sedikit shock terapi terhadap para adik-adik khususnya, dalam arti bahwa karena ya sekarang anak-anak sekolah ini, atau bisa lihat guru dimaki lah, bahkan guru dibully lah, anak-anak ini sendiri, anak pelajar. Terus mungkin ada guru yang jower sedikit atau cibut sedikit atau tampil sedikit, terus sudah orang tua datang ngamuk, bahkan lapor sampai ke tingkat kepolisian. Tapi puji syukur untuk sekarang kasus kekerasan di bangku penyidikan sampai sekarang belum ada yang sampai tempuh jalur hukum di pengadilan, belum ada. Nah, yang ada cuma sampai di polsek, lalu penyelesaian ketika keluarga, lalu diselesaikan secara baik-baik di tingkat polsek. Baik Pak, harapannya untuk sekolah ini dan para guru. Baik, harapan sekolah dari kami pihak polsek punya harapan yang besar kepada pihak SMK 6, baik kepala sekolah maupun dewan guru, ya, kiranya bisa lebih giat lagi, lebih bekerja keras lagi supaya ke depan SMK 6 ini merupakan SMK unggulan. Jangan cuma di kabupaten, tapi harus lebih unggul di tingkat provinsi bahkan nasional. Untuk para pelajar, kiranya ke depan setelah tamat dari sini bisa melakukan upaya-upaya atau bermandiri sendiri dalam pekerjaan, dalam dia punya waktu di SMA, misalnya otomotif, ya bisa langsung membuka tempat usahanya sendiri, bengkel sendiri, begitu ya. Tidak semua orang tamat SMA atau langsung kuliah lalu menjadi pegawai negeri. Saya kira bahwa lewat jalur-jalur seperti begini juga pun bisa mandiri dan bisa mendapat penghasilan untuk adik-adik itu sendiri, sehingga mudah-mudahan ke depan para pelajar ini bisa tamat dan bisa masuk ke bidang-bidang industri maupun otomotif dan lain-lain sesuai dengan dia punya jalurnya, biar bisa mandiri untuk mendapatkan pekerjaan begitu. Pemirsa Ibar Tanimbar, demikian bincang-bincang dan wawancara saya bersama Kadit Binmas Polsek Tanimbar, Aibda Antonius Dasfamudi di hari ini. Pak Kanit berharap sekolah ini akan semakin baik lagi ke depan, dan pada minggu-minggu depan Bapak Kanit bersama beberapa rekannya akan mengunjungi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian.